Halo, bertemu lagi dengan saya. Oke, hari ini pada episode ketiga ini kita akan berfilosofi tentang manusia dan juga lingkungannya. Tentu manusia dan juga lingkungan ini adalah aspek yang erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena dari sejak kita lahir, tentu sejak kita lahir itu kita sudah berada di sebuah kondisi di mana kita berada di lingkungan gitu kan. Dan kalau kita bicara lingkungan, dari sisi paradoks yang lebih dalam, ternyata sebenarnya lingkungan itu terdiri atas ruang dan juga waktu. Ya. Ruang dan waktu. Nah, kita bicara sisi lingkungan dari sisi filosofisnya, bahwa lingkungan itu terdiri atas ruang dan waktu. Tentu dua aspek ini adalah aspek yang sangat konkret di dalam kehidupan kita. Kalau kita bicara soal ruang, maka ruang ini sifatnya bisa konkret. Konkret itu maksudnya nyata. Bisa konkret, tetapi bisa juga tidak konkret. Begitupun kalau kita bicara soal waktu, itu tentu sifatnya bisa konkret, tapi bisa juga tidak konkret. Nah, dua hal ini tentu menjadi suatu anomali jika kita memikirkan kenapa ruang itu bersifat konkret sekaligus juga tidak konkret, dan juga waktu itu kenapa bersifat konkret tetapi juga tidak konkret gitu kan. Tentu hal ini terjadi karena adanya perkembangan dalam proses bagaimana kita memahami lingkungan kita. Misalkan ketika saya membahas tentang ruang, apa yang terpikirkan di benak Anda, saudara-saudara yang sedang melihat video ini? Apakah ruang itu seperti halnya misalnya ruang kamar misalnya? Atau ruang itu adalah aspek yang lebih luas daripada kamar, misalnya lapangan bola misalnya, dan sebagainya, gitu kan. Nah, tentu aspek ruang ini sifatnya sangat luas karena di dalam alam semesta kita pun itu juga disebut sebagai ruang, gitu kan. Misalnya ruang angkasa, artinya ruang ini tidak terpaku pada satuan besaran tertentu. Atau misalnya ruang itu pasti terbatas, pasti ruang itu ruang itu bisa diukur oleh skala ukuran tertentu gitu. Misalnya ruang kamar misalnya, atau lapangan sepak bola. Tetapi bagaimana dengan ruang angkasa? Yang mana ruang angkasa tentu tidak bisa kita perkirakan batasnya seberapa, dan juga jangankan untuk memperkirakan batasnya gitu kan. Untuk memahami ruang angkasa pun kan masih sangat terbatas kita. Belum sampai ke titik bagaimana kita mencari tahu tentang batas dari ruang angkasa itu sendiri. Nah, maka itulah ruang bersifat konkret tetapi sekaligus tidak konkret gitu kan. Karena pada faktanya di dalam kondisi tertentu ruang bisa bersifat konkret, seperti contoh ruang kamar misalnya. Ruang kamar konkret, panjangnya
misalnya 2,5 meter, lebarnya 3 meter, konkret. Kemudian lapangan sepak bola, konkret juga. Tetapi ada juga ruang yang tidak konkret, seperti ruang angkasa. Kemudian apalagi kalau kita misalkan ruang perasaan atau ruang pikiran kita. Apakah ruang pikiran kita hanya berukuran sebesar otak misalnya? Oh, tentu tidak. Apakah ruang pikiran kita bisa diukur menggunakan skala ukuran tertentu? Nah, tentu tidak. Nah, inilah yang membuat ruang dikategorikan sesuatu yang konkret sekaligus juga tidak konkret. Begitu juga dengan waktu, gitu kan. Waktu ini bisa bersifat konkret, tetapi juga tidak bersifat konkret. Nah, kita sering salah mendefinisikan waktu ketika kita mengetahui atau mendengar istilah waktu. Mungkin yang pertama terbenak di pikiran kita, waktu itu adalah satuan waktu yang biasa kita pakai di kehidupan sehari, misalnya menit, detik, jam, gitu kan. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Mungkin yang terpikirkan kita hanya itu saja, tetapi sebenarnya waktu tidak terbatas pada hitungan satuan tertentu, tetapi waktu itu juga bersifat sangat luas seperti ruang tadi, gitu misalnya. Kenapa waktu bersifat sangat luas? Karena misalnya kalau kita katakan waktu itu hanya sekedar dalam satuan jam, artinya tadi pagi itu bukan waktu, atau baru saja, apakah itu juga bukan waktu, gitu kan? Atau misalnya beberapa waktu ini saya baru saja ngomong tentang, atau beberapa waktu ini saya baru saja ngomong tentang manusia dan juga lingkungannya. Nah, apakah itu bukan waktu? Lalu ke depan misalnya, nanti malam, apakah itu bukan waktu? Atau apa yang setelah ini saya lakukan, apakah itu bukan waktu? Tentu itu juga waktu, gitu kan. Apa yang baru saja saya katakan tadi, beberapa waktu yang lalu ini, atau beberapa saat yang lalu ini, itu juga waktu. Lalu ya banyak contoh-contoh waktu yang tidak memiliki satuan terukur, gitu kan. Nah, itulah salah satu contoh bentuk konkret dan tidak konkret dari waktu, gitu kan. Kalau kita mencari bentuk konkret dari waktu, tentu ya kita akan bisa melihat dari satuan jam, gitu kan. Satuan jam, menit, detik, hari, bulan, tahun, itu satuan konkret. Tetapi ada juga satuan tidak konkret yang tidak bisa kita perhitungkan. Satuan konkret ini satuan yang tidak bisa kita perhitungkan. Misalnya beberapa saat yang lalu tuh. Nah, itu kan tidak ada satuan konkretnya tuh, beberapa saat yang lalu, atau beberapa saat kemudian, beberapa waktu kemudian. Nah, ini adalah salah satu contoh konkret dan tidak konkret dari ruang dan waktu. Tetapi keduanya berjalan seiringan. Artinya tidak berjalan sendiri-sendiri, gitu kan. Keduanya berjalan secara seiringan dan tidak pernah berbenturan, tidak pernah ada konflik antara konkret dan tidak konkretnya ruang dan waktu. Nah, jadi kedua sifat ini berjalan dengan seiringan atau bersamaan, gitu. Hanya saja sifatnya yang berbeda, di mana yang satu bisa terukur dengan jelas, yang satu tidak bisa terukur dengan jelas. Lalu apa kaitannya manusia, ruang, dan juga waktu? Manusia, ruang, dan waktu ini saling beririsan, gitu. Jadi ketiga aspek ini tidak bisa dipisahkan. Tiada ruang tanpa manusia dan waktu,
tiada waktu tanpa manusia dan ruang, dan tiada manusia tanpa ruang dan waktu. Tiada manusia yang bisa keluar dari ruang dan waktu, tiada waktu yang bisa keluar dari manusia dan ruang, tiada ruang yang bisa keluar dari manusia dan waktu. Artinya ketiganya ini sangat terikat erat dan tidak bisa dipisahkan. Dan satu sama lain tidak bisa memisahkan diri gitu. Artinya kalau kita bicara bagaimana manusia itu bisa keluar dari ruang, kalau kita bicara ruang secara konkret, tentu bisa. Misalnya bagaimana manusia keluar dari ruang yang konkret. Ruang yang konkret itu misalnya ruang kamar ini, itu konkret. Saya bisa keluar dari kamar ini. Nah, tetapi bagaimana dengan ruang yang tidak konkret, ya ruang yang sifatnya tidak konkret? Misalnya, bagaimana cara manusia keluar dari ruang pikirannya gitu? Bagaimana cara manusia keluar dari ruang alam semesta? Nah, itu adalah bentuk salah satu contoh bukti bahwa kita sebagai manusia itu tidak bisa lepas dari ruang dan waktu. Dan ruang dan waktu pun tidak bisa lepas dari manusia karena ketiganya ini beririsan gitu kan, berada dalam sebuah ikatan gitu. Atau misalnya waktu tadi, bagaimana manusia bisa keluar dari waktu gitu? Ya tentu kalau kita bicara waktu secara konkret, setiap hari kita sudah keluar dari waktu gitu kan, karena kita hanya mengalami suatu peristiwa dalam sesaat saja gitu. Misalnya saya berbicara gitu kan. Dan selama saya berbicara ini pun waktu juga terus berjalan gitu. Waktu terus berjalan. Tetapi saya tidak bisa keluar dari waktu. Karena apa yang kita lakukan itu berada di dalam dimensi waktu dan juga ruang tentunya ya. Karena semua yang kita lakukan sehari-hari ini itu berada pada dimensi waktu, sehingga kita tidak bisa mengingkari adanya dimensi waktu dan kita tidak bisa mengeluarkan diri dari dimensi waktu itu sendiri gitu. Nah, kemudian kalau kita bahas soal manusia, ruang dan waktu dan juga ikatannya, ikatan antara manusia, ruang dan juga waktu ini bisa kita sebut dengan istilah yang biasa kita sebut lingkungan gitu kan. Lingkungan, yaitu segala jenis komponen-komponen yang ada di sekitar kita. Nah, lingkungan itu sendiri pun yang di dalamnya ada manusia, ruang, dan waktu, tentu banyak aspek-aspek yang ada di dalam dimensi lingkungan itu sendiri gitu kan. Nah, kalau kita bicara lingkungan hayati misalnya, kita bicara lingkungan hayati atau lingkungan yang berkaitan dengan makhluk hidup selain manusia, misalnya pohon, gitu kan, pohon atau tanah atau gunung. Ini adalah contoh-contoh lingkungan hayati gitu. Dan juga kita yang mana tadi sudah saya jelaskan bahwa manusia, ruang dan waktu itu tidak bisa dipisahkan. Kita juga tidak bisa memisahkan diri dari lingkungan hayati ini gitu. Kita tidak bisa memisahkan diri dari lingkungan hayati ini karena keniscayaannya bahwa manusia yang hidup di bumi ini tentu akan bersinggungan dengan lingkungan hayati. Dan mungkin kita sedikit menyadari bahwa kita pada dasarnya manusia itu juga berasal dari lingkungan gitu kan. Sebelum kita dilahirkan, kita juga sebenarnya berasal dari lingkungan gitu kan. Kalau secara teologis mungkin kita disebut berasal dari tanah gitu kan. Tapi kalau dari sisi ilmiahnya, kita juga berasal dari lingkungan hayati juga sebenarnya sebelum kita dilahirkan gitu kan, sebelum kita ada gitu. Dan juga kita berasal dari lingkungan, kita hidup berdampingan di dalam lingkungan, dan juga kita mati
kembali kepada lingkungan gitu kan. Kenapa saya sebut kita mati kembali kepada lingkungan? Ya ketika kita mati, misalnya kalau kita kita meninggal mungkin ya. Kita meninggal kemudian dikubur, itu jasad kita kan akan dikuburkan di dalam tanah gitu kan. Nah, itu kan artinya kita kembali ke lingkungan. Karena tanah itu adalah lingkungan kita gitu kan. Dan kita berasal dari lingkungan, hidup di lingkungan, dan mati juga akan kembali ke lingkungan gitu kan. Maka kita dan lingkungan tentu tidak akan pernah bisa dipisahkan gitu. Lalu mungkin ada orang yang berpikir ini, loh, apakah orang yang bekerja sebagai astronot di ruang angkasa, di luar angkasa, apakah mereka juga dapat dikatakan sebagai manusia yang hidup di lingkungan gitu kan? Ya tentu mereka juga dikatakan hidup di lingkungan. Ya lingkungan mereka lingkungan alam semesta itu. Jadi alam semesta itu adalah lingkungan yang mereka tinggali itu. Bedanya kalau kita lingkungan yang berbentuk seperti ini, seperti yang ada di bumi. Tetapi kan mereka para astronot juga hidup di lingkungan mereka sendiri gitu. Di luar angkasa, lingkungannya apa? Lingkungannya di luar angkasa itu. Terus kalau misalnya ada manusia yang hidup di planet Mars, apakah berarti dia juga hidup di lingkungan? Oh iya, ya mereka yang hidup di planet Mars juga hidup di lingkungan mereka. Lingkungan mereka ya adalah lingkungan yang berada di planet Mars itu. Artinya manusia juga tidak akan pernah bisa keluar dari lingkungan itu sendiri, bahkan sampai kita mati pun kita tidak bisa mengeluarkan diri dari lingkungan itu gitu. Kemudian lingkungan sebenarnya juga tidak sekedar sebagai sebuah tempat yang kita jadikan tempat hidup, tetapi lingkungan ini juga sebagai penghidupan. Lingkungan ini juga berperan sebagai pemberi kehidupan bagi kita gitu kan. Lingkungan ini menjaga kita untuk tetap hidup gitu. Misalnya dalam kasus yang paling sederhana, setiap saat sejak kita lahir itu kita menghirup oksigen kan. Dari mana asal oksigen? Ya dari lingkungan, ya kan? Oksigen ini berasal dari lingkungan kan? Kemudian misalnya kalau kita bicara soal yang lebih kita sadari, misalnya soal makanan gitu kan. Apa yang kita makan selama ini, apa yang kita konsumsi selama ini ya juga berasal dari lingkungan gitu kan. Nah bayangkan kalau misalnya kita tidak mendapatkan suplai dari lingkungan, kita tidak mendapatkan suplai makanan, kita tidak mendapatkan suplai oksigen dari lingkungan, yang niscaya kita akan mati gitu kan. Dan kalau kita mati pun kita akan kembali kepada lingkungan gitu kan. Nah kemudian karena lingkungan ini erat kaitannya dengan manusia dan manusia pun tidak bisa pergi dari lingkungan itu, kita sering lupa hal-hal kecil yang berkaitan dengan lingkungan gitu kan. Terutama soal etika lingkungan. Oke, jadi seperti yang kita tahu bahwa manusia tidak bisa terlepas dari lingkungannya, karena bahkan oksigen yang kita hirup sehari-hari, yang kita tidak mungkin jarang menyadarinya ya, karena oksigen itu kita hirup tanpa kesadaran gitu. Karena kalau kita menghirup oksigen dengan kesadaran, tentu kita hanya akan menghirup oksigen kalau kita sadar. Kalau kita nggak ingat untuk menghirup oksigen, tentu kita mungkin bisa lupa gitu kan. Ya untungnya oksigen itu kita hirup tanpa melalui proses peringatan atau kesadaran gitu kan. Oksigen itu berasal dari lingkungan. Makanan yang kita makan sehari-hari sebagai suplai untuk mempertahankan hidup kita pun juga berasal dari lingkungan. Dan segala macam lah, pakaian,
kemudian atribut-atribut yang kita butuhkan sehari-hari, minuman, air, itu juga semua berasal dari lingkungan. Tentu kalau kita menyadari bahwa lingkungan itu erat kaitannya dengan manusia dan manusia tidak bisa dilepaskan dari lingkungan, maka kita tentu harus memahami juga tentang etika lingkungan gitu kan. Yang dimaksudkan etika lingkungan di sini adalah bagaimana cara kita memperlakukan lingkungan kita itu secara etis gitu kan. Karena ini yang sudah mulai dilupakan oleh banyak manusia. Bagaimana saat lingkungan telah memberikan banyak supply yang membantu kita untuk tetap hidup, tetapi kita tidak mampu membalas budi kepada lingkungan, yaitu dengan memberikan kepastian kepada lingkungan untuk agar lingkungan itu tetap hidup gitu kan. Ya terutama hal ini berkaitan dengan menjaga lingkungan dan juga menghargai proses alami yang terjadi di lingkungan gitu. Etika lingkungan ini kalau kita telusuri lebih jauh, misalnya ketika kita membiarkan lingkungan ini menjadi suatu lingkungan yang tidak sehat atau lingkungan yang mati, tentu dampaknya kepada diri kita sendiri gitu kan. Salah satu contoh kematian lingkungan itu adalah misalnya terjadinya banjir. Terjadinya banjir itu tentu salah satu bentuk contoh tidak sehatnya lingkungan. Akibat siapa? Ya akibat ulah manusia itu sendiri kan. Akibat ulah manusia itu sendiri. Nah, terjadinya banjir ini salah satu contoh ketidaksehatan kondisi lingkungan, yang mana pada akhirnya yang terdampak adalah manusia itu sendiri. Atau misalnya kalau kita lihat lagi mengenai makanan, misalnya lingkungan kita tentu menyediakan banyak sumber makanan yang bisa kita konsumsi gitu. Termasuk buah-buahan gitu kan, buah-buahan, kemudian ya, makanan pokok kita misalnya nasi, kemudian telur dan sebagainya gitu. Tapi seringkali makanan-makanan berasal dari lingkungan yang tidak sehat itu tentu akan berdampak buruk juga pada kita manusia sebagai konsumen gitu. Tentu dampak buruknya juga kepada manusia itu sendiri. Jadi ketika kita menyakiti lingkungan, itu sama halnya kita membunuh diri kita sendiri secara pelan-pelan atau secara tidak langsung. Walaupun kita mungkin jarang menyadarinya gitu kan. Nah itulah salah banyak. Itulah beberapa hal yang mungkin tidak kita sadari selama ini gitu. Atau mungkin kalau kita berbicara lingkungan, itu sebenarnya lingkupnya bukan sekedar lingkungan yang terlihat mati, misalnya tanah, batuan atau pegunungan, jalan, rumah dan sebagainya. Karena lingkungan itu mencakup aspek manusia juga gitu kan. Karena masyarakat yang ada di sekitar kita itu juga sebuah lingkungan gitu. Lingkungan sosial lebih tepatnya ya. Nah, kalau seperti lingkungan hayati tadi itu lingkungan secara biologis, tapi kalau lingkungan secara sosiologis itu adalah masyarakat. Nah, apakah kita bisa keluar dari lingkungan masyarakat ini? Secara langsung kita memang bisa keluar dari lingkungan masyarakat. Misalnya ada orang yang dia tidak mau bersosialisasi, dia tidak suka berkomunikasi dengan banyak orang, dia tidak suka hidup bermasyarakat misalnya. Dia lebih suka hidup di hutan misalnya. Ada memang orang-orang seperti itu.
ya dia bisa keluar dari lingkungan masyarakat. Tetapi secara tidak langsung kita akan selalu membutuhkan lingkungan masyarakat ini gitu kan. Karena apa? Karena lingkungan hayati atau lingkungan alam yang sudah kita bahas sebelumnya itu hanya menyediakan sumber-sumber kehidupan kita. Tetapi lingkungan hayati ini tidak bisa mengeksekusi sumber-sumber kehidupan kita ini untuk bisa kita pakai dengan utuh gitu. Misalnya, lingkungan kita menyediakan padi. Lingkungan kita membuat padi itu bisa tumbuh. Tetapi lingkungan kita hanya berperan sebagai penyedia sumber kehidupan kita. Lalu siapa yang mengolah padi gitu kan? Ya manusia, artinya yang mengeksekusi agar padi itu bisa layak untuk kita konsumsi itu ya lingkungan masyarakat tadi. Yang mana di dalam lingkungan masyarakat ini isinya adalah ya manusia-manusia gitu. Artinya secara tidak langsung, walaupun kita mungkin bersifat apatis, wah aku tuh individual, aku nggak bisa bersosial, aku nggak bisa bermasyarakat. Tetapi pada faktanya kita akan selalu membutuhkan lingkungan masyarakat. Ya it's okay kalau misalnya ada orang yang benar-benar bisa hidup secara mandiri gitu. Dia bisa hidup di hutan gitu misalnya dengan survivalnya sendiri gitu kan. Tapi mungkin dia tidak menyadari bahwa di hutan juga ada lingkungan komunitas, komponen yang hidup di hutan gitu. Ya termasuk hewan-hewan yang ada di hutan kan. Lebih banyak kan hewan-hewan yang ada di hutan. Tentu mereka juga disebut dengan lingkungan, tetapi bukan lingkungan masyarakat, tetapi lingkungan komunitas gitu. Komunitas hewan-hewan gitu. Lingkungan ekosistem. Lebih tepatnya lingkungan ekosistem. Kalau ada orang yang bisa bergantung pada dirinya sendiri secara 100%, itu saya yakini tidak ada gitu. Karena pada dasarnya kita tidak akan pernah bisa keluar dari lingkungan sekitar kita gitu. Kita berasal dari lingkungan, kita hidup di lingkungan, dan kita juga akan kembali ke lingkungan itu sendiri gitu. Dan kalau manusia belum bisa membalas budi kepada lingkungan, setidaknya ketika kita mati, itu kita pasti bisa membalas budi kepada lingkungan. Karena kenapa? Kalau misalnya kita mati karena dikubur, kita akan memberikan secara penuh jasad kita kepada hewan-hewan atau spesies-spesies yang hidup di tanah misalnya. Artinya kita memberikan, ini sebagai balas budi manusia, karena selama hidup lingkungan sudah memberikan kehidupan, maka setelah mati manusia, jasad kita relakan kepada spesies-spesies yang ada di tanah itu untuk dimakan gitu. Ya mungkin satu-satunya masa yang bisa dipakai manusia untuk membalas budi pada lingkungan adalah di saat manusia itu mati. Terima kasih.